Di sebuah kompleks perumahan yang tenang di Yogyakarta, terdapat sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh pasangan muda, Ardi dan Sinta. Mereka baru menikah 2 tahun lalu dan memilih untuk tinggal di Gria Indah, sebuah kompleks perumahan yang cukup ramai namun tetap nyaman dan asri. Ardi bekerja sebagai seorang pengembang aplikasi, sering bekerja dari rumah, sementara Sinta bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan media besar yang sering membuatnya harus bepergian keluar kota atau bekerja lembur. Hubungan mereka dulunya penuh gairah, tetapi dengan rutinitas yang semakin padat, mereka mulai merasa semakin jauh. Sinta selalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Ardi yang bekerja dari rumah merasa kesepian. Keadaan ini membuat Ardi seringkali merasa terabaikan. Namun dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya kepada Sinta. Selain mereka berdua, di rumah itu juga tinggal ibu Sinta, Bu Maya, seorang wanita cantik berusia awal 40-an yang tetap terlihat muda dan segar. Bu Maya selalu menjaga penampilannya, mengenakan pakaian yang modis dan penuh percaya diri. Meskipun sudah berusia 40-an, wajahnya tetap tampak awet muda, membuat banyak orang terpesona. Keakraban antara Ardi dan Bu Maya pun terjalin begitu saja, dimulai dari perhatian Bu Maya terhadap Ardi yang merasa terabaikan. Seiring berjalannya waktu, perhatian itu semakin intens, dan meskipun Ardi merasa ada yang aneh, ia tidak bisa mengabaikan kenyamanan yang diberikan oleh ibu mertuanya. Setiap pagi, ketika Sinta sudah berangkat kerja, Bu Maya akan menemani Ardi di rumah. Mereka sering mengobrol sambil sarapan atau sekadar duduk di teras, menikmati pagi yang tenang. Bu Maya selalu tahu bagaimana cara membuat Ardi merasa dihargai. Ardi, kamu nggak boleh begadang terus. Kamu harus lebih sering keluar rumah, jangan terlalu fokus di depan komputer. Nanti kesehatanmu terganggu, kata Bu Maya dengan lembut, memperhatikan suaminya yang terlihat lelah. Terima kasih, Bu. Aku akan coba lebih banyak istirahat, jawab Ardi sambil tersenyum, merasa hangat dengan perhatian ibu mertuanya. Namun, perhatian Bu Maya tidak berhenti di situ. Ia mulai memberi lebih banyak sentuhan lembut kepada Ardi, seperti membantunya memasakkan makanan atau merapikan bajunya yang kadang kusut setelah bekerja seharian. Sentuhan-sentuhan kecil itu, meskipun mungkin tidak terlalu mencolok, mulai mempengaruhi perasaan Ardi. Di sisi lain, Bu Maya tahu betul bahwa Sinta jarang berada di rumah dan Ardi mulai mencari perhatian lain. Ia juga sadar bahwa Ardi mulai lebih nyaman berbicara dengannya. Kadang-kadang, ia menggoda Ardi dengan cara yang sangat halus, mengingatkan Ardi tentang betapa menyenangkannya berbincang dengan seseorang yang mengerti dan peduli padanya. Ardi, kamu tahu kan? Kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku selalu ada di sini. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan, kehidupan ini harus dijalani dengan bahagia, kata Bu Maya suatu malam, ketika mereka berdua duduk di ruang keluarga. Ardi, yang merasa lebih dihargai, hanya tersenyum, meski hatinya mulai merasa bingung. Ia tahu bahwa Bu Maya hanya ingin baik padanya, tetapi godaan itu datang begitu halus dan tak terasa. Hari demi hari, perhatian Bu Maya terhadap Ardi semakin terlihat jelas. Ia mulai melibatkan dirinya dalam setiap kegiatan Ardi, baik itu memasak, membersihkan rumah, atau sekadar berbincang. Ardi, yang sudah lama merasa kesepian, merasa tidak bisa menolak perhatian tersebut. Ia merasa dihargai dan dipedulikan oleh Bu Maya. Sementara Sinta semakin menjauh karena pekerjaannya yang menuntut. Suatu hari, Sinta pulang lebih awal dari biasanya. Ia terkejut melihat Ardi dan Bu Maya duduk bersama di ruang tamu, berbincang dengan sangat akrab. Keakraban mereka yang semakin terlihat itu membuat Sinta merasa cemburu dan marah. Sinta, kamu sudah pulang? Tanya Ardi dengan sedikit terkejut. Iya, jawab Sinta dengan suara datar. Aku kira kamu hanya bekerja sendiri, tapi ternyata ada ibu di sini, ya? Kata Sinta dengan nada yang sedikit tajam. Ah, ini hanya kebetulan.
Bu Maya cuma menemani aku makan siang tadi, jawab Ardi, mencoba menjelaskan. Namun, Sinta sudah bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu ada ketegangan yang terjadi di antara mereka. Meski Ardi mencoba menenangkan, perasaan cemburu dan marah tumbuh dalam diri Sinta pada malam itu. Setelah makan malam, Sinta memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Aku tahu kamu merasa kesepian, Ardi, tapi aku merasa ada yang salah di antara kita. Ibu terlalu sering ada di sekitar kita, dan aku merasa kamu lebih dekat dengannya daripada denganku, ujar Sinta dengan serius. Ardi terdiam sejenak, merenung. Sinta, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terabaikan, dan Bu Maya hanya memberikan perhatian yang aku butuhkan. Aku tidak bermaksud apa-apa, tetapi aku merasa nyaman berbicara dengan ibu. Sinta menatap Ardi dengan penuh perasaan. Aku minta maaf kalau aku terlalu sibuk. Aku berjanji akan lebih banyak ada untukmu, dan aku akan bicara dengan ibu tentang batasan-batasan yang ada. Setelah percakapan itu, Sinta mulai mencoba menata kembali hidup mereka. Ia mengurangi jadwal pekerjaannya yang sibuk dan mulai lebih sering di rumah, menemani Ardi. Bu Maya juga mulai sadar bahwa perhatian yang berlebihan terhadap Ardi bisa mengganggu hubungan keluarga mereka. Ia berjanji untuk menjaga jarak dan memberikan ruang bagi pasangan muda itu untuk lebih dekat satu sama lain. Beberapa minggu setelah pembicaraan itu, Ardi berusaha menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia mulai lebih sering mengajak Sinta berbicara, menghabiskan waktu bersama, dan bahkan merencanakan liburan singkat untuk berdua. Namun, Sinta masih merasakan ketegangan setiap kali Bu Maya berada di sekitar mereka. Ia merasa ibu mertuanya selalu hadir di setiap sudut kehidupan mereka, bahkan ketika Ardi berusaha menunjukkan perhatian lebih. Sinta, aku tahu kamu merasa cemburu, tapi aku juga ingin kita bisa melewati ini bersama-sama. Aku tidak mau ada lagi yang menghalangi kita, kata Ardi dengan serius, mencoba meyakinkan istrinya saat mereka duduk berdua di teras rumah. Sinta menghela napas, matanya menatap Ardi dengan penuh kebingungan. Aku tahu, Ardi. Aku juga ingin kita baik-baik saja. Tapi aku merasa, meski kamu berusaha, aku masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu selalu ada di sana, memberi perhatian lebih padamu, dan itu membuatku merasa tidak dihargai. Ardi memegang tangan Sinta, berusaha memberi pengertian. Aku akan menjaga jarak dengan ibu. Aku janji, kita akan menemukan jalan keluar. Ini hanya sementara. Aku ingin kita tetap bersama. Namun, meskipun janji Ardi tulus, ada saat-saat ketika Sinta masih merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia merasa bahwa Bu Maya masih mencari-cari kesempatan untuk berada lebih dekat dengan Ardi, meski tidak secara terbuka. Hari-hari berlalu, dan hubungan keluarga kecil ini semakin kokoh. Mereka belajar bahwa dalam hubungan, komunikasi adalah kunci, dan bahwa masing-masing anggota keluarga harus tahu bagaimana menjaga batasan, memberikan ruang, dan tetap saling mendukung. Ardi dan Sinta akhirnya menyadari bahwa meskipun cinta kadang mengalami ujian, dengan usaha dan pengertian, segala hal bisa diselesaikan. Mereka berdua, bersama Bu Maya, melanjutkan hidup mereka dengan lebih dewasa, lebih bijaksana, dan tentu saja, lebih penuh dengan cinta dan saling menghargai.